Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, mendengarkan dan mengambil pelajaran yang insya Allah akan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama mendukung channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian tinggalkan komentar yang baik dan penuh manfaat, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dakwah lainnya yang insya Allah akan terus kami hadirkan untuk menambah ilmu dan keimanan kita semua. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup dalam kesedihan, kegelisahan, atau bahkan berakhir dengan penyesalan di akhirat kelak. Kita semua berharap kehidupan yang tenang, hati yang damai, rizki yang berkah, serta akhir yang husnul khotimah. Terlebih lagi bagi seorang wanita muslimah yang memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan, baik sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagai istri yang taat kepada suami, maupun sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Islam sangat memuliakan wanita, menjaga kehormatannya, dan memberikan aturan yang bertujuan untuk melindungi serta mengangkat derajatnya. Namun di balik kemuliaan tersebut terdapat tanggung jawab yang tidak ringan, karena setiap kemuliaan selalu diiringi dengan amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada perbuatan-perbuatan yang terlihat kecil dan sepele, namun ternyata memiliki dampak yang besar di sisi Allah. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang menganggap suatu perbuatan itu biasa saja, padahal dalam pandangan Allah, hal tersebut termasuk dalam sesuatu yang dibenci. Inilah yang menjadi salah satu ujian terbesar dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk bertakwa kepada Allah. Bukan sekedar menjalani hidup, bukan sekedar mengikuti arus zaman, tetapi benar-benar menjaga diri agar tetap berada di jalan yang diridhoinya. Karena pada akhirnya, yang akan kita bawa pulang bukanlah harta, bukan pula popularitas, melainkan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Sahabat beriman, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Banyak sekali hal yang dahulu dianggap sebagai pelanggaran, kini justru dianggap sebagai hal yang lumrah. Banyak perbuatan yang dahulu dihindari, kini malah dipamerkan dan dijadikan kebanggaan. Inilah yang harus kita waspadai bersama, karena tanpa kita sadari, lingkungan dan kebiasaan bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Tidak sedikit wanita muslimah yang terjebak dalam gaya hidup yang menjauh dari nilai-nilai Islam. Ada yang melakukannya karena kurangnya ilmu, ada karena pengaruh lingkungan, dan ada pula karena keinginan untuk mendapatkan perhatian serta pengakuan dari orang lain. Padahal jika kita kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, kita akan menemukan bahwa semua aturan yang Allah tetapkan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat mudarat, dan Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan. Namun sayangnya, sebagai manusia,
kita terkadang lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, khususnya bagi para wanita muslimah, yaitu tentang beberapa perbuatan atau dosa yang sering dilakukan, baik disadari maupun tidak, namun ternyata sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai bentuk pengingat bagi kita semua agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kita semua bisa lebih introspeksi diri, memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan, dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena sesungguhnya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai, karena pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas satu persatu perbuatan yang perlu kita waspadai bersama, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga diri dalam kehidupan ini, maka sekarang saatnya kita mulai masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Kita akan membicarakan beberapa perbuatan yang seringkali dianggap biasa, namun ternyata termasuk dalam hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan wanita muslimah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang melakukan sesuatu hanya karena mengikuti tren atau lingkungan di sekitarnya. Tanpa disadari, apa yang dilakukan tersebut justru menjauhkan dirinya dari ridho Allah. Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah keinginan untuk mengubah ciptaan Allah hanya demi kepentingan penampilan semata. Di zaman sekarang, kita melihat begitu banyak orang yang rela melakukan berbagai cara untuk mempercantik diri. Mulai dari tindakan yang sederhana hingga yang melibatkan prosedur medis. Padahal, jika perubahan tersebut dilakukan bukan karena alasan kesehatan, melainkan semata-mata untuk menarik perhatian atau memenuhi standar kecantikan dunia, maka hal tersebut perlu kita renungkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setiap bagian dari diri kita memiliki hikmah dan tujuan. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan, lalu berusaha mengubahnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka disitulah letak permasalahannya. Bukan berarti Islam melarang kita untuk merawat diri, namun ada batasan yang harus kita jaga agar tidak melampaui apa yang telah ditetapkan. Selain itu, ada pula perilaku yang berkaitan dengan sikap hati seperti kesombongan dan keangkuhan. Sifat ini seringkali muncul tanpa disadari, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Seseorang mungkin merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lebih cantik, lebih kaya, atau lebih berilmu. Padahal semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, karena di hadapan Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dalam sejarah, kesombonganlah yang menjadi sebab terusirnya iblis dari surga. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga hati kita agar tidak terjerumus dalam sifat ini. Berusahalah untuk selalu rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak meremehkan siapapun. Kemudian sahabat beriman, ada pula perilaku yang berkaitan dengan cara berpakaian. Di zaman modern ini, gaya berpakaian seringkali menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Namun sebagai seorang muslimah, kita memiliki aturan yang harus kita jaga. Berpakaian bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga mencerminkan keimanan kita. Ketika seseorang mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau terlalu terbuka hingga memperlihatkan bentuk tubuhnya, maka hal tersebut dapat mengundang perhatian yang tidak seharusnya dan menjauhkan diri dari nilai-nilai kesopanan yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga kehormatannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat.
Ayat ini menjadi pedoman yang sangat jelas bagi kita, khususnya para wanita muslimah, untuk menjaga diri dalam berpakaian dan berperilaku. Karena pada dasarnya, menjaga kehormatan diri adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, ada pula kebiasaan yang sering dianggap sepele, yaitu terlalu banyak berbicara tanpa manfaat. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sulit untuk dijaga. Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan hanya karena tidak mampu mengontrol ucapannya. Berbicara berlebihan, membual, atau berkata tanpa berpikir dapat membawa seseorang kepada dosa yang tidak disadari. Sebagai seorang muslimah, sudah seharusnya kita menjaga lisan kita, berbicara yang baik dan diam ketika tidak ada hal yang bermanfaat untuk disampaikan. Karena setiap kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, sahabat beriman, dalam kehidupan rumah tangga, seorang wanita juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar hubungan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Sikap saling menghargai, saling memahami, dan menjalankan kewajiban masing-masing adalah kunci dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri mengabaikan tanggung jawabnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Islam mengajarkan keseimbangan, di mana setiap hak harus dipenuhi dan setiap kewajiban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk mengekang, tetapi untuk menciptakan ketenangan dan keharmonisan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua yang kita bahas ini bukanlah untuk membuat kita merasa takut semata, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan ini memiliki aturan yang harus dijaga. Setiap larangan yang Allah tetapkan bukan tanpa alasan, melainkan karena di dalamnya terdapat keburukan yang dapat merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kelalaian kita sendiri. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita gunakan waktu yang ada untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan menggali lebih dalam lagi beberapa perilaku lainnya yang perlu kita waspadai, agar kita benar-benar bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita membahas beberapa hal sebelumnya, kini kita akan melanjutkan pembahasan yang tidak kalah pentingnya. Masih banyak perilaku yang terkadang dianggap biasa, namun sebenarnya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara hal yang perlu kita waspadai adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu riya atau keinginan untuk dipuji oleh manusia. Riya seringkali muncul dalam bentuk yang sangat halus, bahkan terkadang tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang melakukan ibadah, berbuat baik, atau menampilkan kebaikan bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan syirik kecil, yang meskipun terlihat ringan, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap nilai amal seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un." Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat keras bagi kita semua, bahwa bahkan dalam ibadah sekalipun, kita harus menjaga niat kita agar tetap lurus hanya karena Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi sia-sia hanya karena tercampur dengan keinginan duniawi. Selain itu, sahabat beriman, kita juga perlu berhati-hati terhadap sikap berlebihan dalam mencintai dunia. Tidak sedikit orang yang terlalu fokus pada penampilan, harta, dan kenikmatan dunia hingga melupakan tujuan utama hidupnya. Sikap rakus, pelit, dan tidak pernah merasa cukup adalah tanda bahwa hati seseorang telah terlalu terikat dengan dunia. Padahal dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia, maka ia akan cenderung melakukan segala cara untuk mendapatkannya, bahkan jika harus melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Disinilah pentingnya kita untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kehidupan sosial, ada pula perilaku yang sering terjadi, yaitu berbicara berlebihan, membual, atau berkata tanpa dasar. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun dapat membawa dampak yang besar. Ucapan yang tidak dijaga bisa menyakiti orang lain, menimbulkan fitnah, bahkan merusak hubungan antar sesama. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Tidak hanya itu, sahabat beriman, dalam pergaulan sehari-hari, kita juga harus menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mengatur dengan sangat jelas tentang hal ini demi menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika seseorang terlalu bebas dalam berinteraksi tanpa batasan, maka hal tersebut dapat membuka pintu menuju perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, yaitu zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan bahwa dalam ayat ini, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekatinya. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut harus kita hindari sejak awal. Menjaga pandangan, menjaga sikap, dan menjaga interaksi adalah bentuk ikhtiar kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kemudian, sahabat beriman, ada pula fenomena yang sering kita lihat di zaman sekarang, yaitu keinginan untuk tampil berbeda dengan cara menyerupai lawan jenis. Sebagian wanita mungkin merasa bangga ketika bisa tampil seperti laki-laki, baik dari segi penampilan, gaya bicara, maupun sikap. Padahal Islam telah memberikan batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki peran serta keistimewaan tersendiri. Ketika seseorang berusaha menyerupai lawan jenis, maka secara tidak langsung ia telah keluar dari fitrah yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerima diri kita apa adanya, menjaga identitas kita sebagai seorang muslimah, dan tidak terpengaruh oleh tren yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain itu kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan yang dapat merusak tubuh. Tindakan seperti membuat tato atau melakukan perubahan permanen pada tubuh tanpa alasan yang dibenarkan merupakan hal yang perlu dihindari. Tubuh yang kita miliki adalah amanah dari Allah dan kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Di zaman modern ini, banyak hal yang dikemas dengan label seni, gaya hidup, atau kebebasan berekspresi. Namun sebagai seorang muslim, kita harus memiliki filter dalam menerima hal-hal tersebut. Tidak semua yang terlihat indah di mata manusia itu baik di sisi Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu merujuk kepada ajaran Islam dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sahabat beriman, semua yang kita bahas ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita semua, bukan untuk membuat kita merasa rendah diri, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut, apakah kita terus melakukannya, atau kita berusaha untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, selama itu pula pintu taubat masih terbuka. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan ini dengan sebuah renungan yang semoga dapat menyentuh hati kita semua, serta menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama menyimak dan merenungkan berbagai pembahasan yang telah disampaikan dari awal hingga saat ini, maka sudah sepatutnya kita mengambil pelajaran dari semua yang telah kita dengarkan. Apa yang kita bahas bukanlah sekadar rangkaian kata, bukan pula hanya sekadar pengetahuan semata, tetapi merupakan pengingat yang sangat berharga bagi diri kita sendiri. Kita semua menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap hari, mungkin ada saja dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana sikap kita terhadap kesalahan tersebut. Apakah kita membiarkannya begitu saja, ataukah kita berusaha untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan harapan yang begitu besar bagi kita semua. Seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita mau kembali kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, maka Allah akan mengampuni kita. Inilah bukti betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi enggan untuk mengamalkannya. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita jadikan apa yang telah kita pelajari dalam video ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal-hal kecil, perbaiki niat dalam setiap perbuatan, jaga lisan dari ucapan yang tidak bermanfaat, perbaiki cara berpakaian agar sesuai dengan tuntunan syariat, dan yang paling penting, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk berubah, karena kesempurnaan itu bukan milik manusia. Yang terpenting adalah adanya kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik atau justru sebaliknya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Harta, jabatan, kecantikan, dan semua kenikmatan dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal perbuatan kita. Maka dari itu, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Mari kita gunakan sisa waktu yang kita miliki untuk memperbanyak amal kebaikan, menjauhi larangan Allah, dan memperbanyak istighfar. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Sahabatku semuanya, semoga apa yang telah kita bahas dalam video ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat. Jika kalian merasa video ini memberikan kebaikan, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Karena bisa jadi, melalui perantara kalian, orang lain mendapatkan hidayah, dan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Dan bagi kalian yang ingin terus mendapatkan konten-konten dakwah yang menyejukkan hati dan menambah keimanan, pastikan kalian tidak melewatkan video berikutnya yang akan kami hadirkan. Insya Allah, pada video selanjutnya kita akan membahas tema yang tidak kalah penting dan semakin mendalam, yang akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rizki kita, serta memberikan kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.